Salam Sobat Muda, ketemu lagi di bulan yang baru, di bulan Agustus, di mana kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian juga kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Hari ini kita akan bahas Truth will free you, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kita akan baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Firman-Nya berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ayat ini memiliki latar belakang bahwa dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya pada saat itu tidak mungkin harmonis, tapi malah timbul kesalahpahaman. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang percaya, tapi kemudian penangkapan mereka berbeda. Sebagai keturunan Abraham, mereka sudah merasa diri merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jadi penangkapannya berbeda. Ketika Yesus bicara bahwa kesetiaan akan firman Tuhan itu akan memerdekakan, mereka menangkapnya bahwa loh, kami ini keturunan Abraham, kami tidak pernah diperhambakan oleh siapapun. Jadi kadang kita merasa bahwa kebenaran firman Tuhan itu ketika kita baca, kita kadang merasa nggak mengerti karena apa? Kita melihatnya dari sudut manusiawi kita atau bukan dari sudut pandang Allah. Nah, kita belajar di sini bahwa ketika kita gagal mempercayai firman-Nya atau mempercayai perkataan Kristus, maka kita juga gagal mempercayai Yesus. Kesalahpahaman ini menjadi salah satu indikasi bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mempercayai Yesus sebagai orang yang diutus oleh Allah. Jadi kita di sini mengerti ya bahwa ketika Yesus berbicara dalam berbagai banyak perumpamaan, kadang orang Yahudi tidak mengerti itu, bahkan mereka merasa Yesus ini adalah pengajar sesat. Ini menyadarkan kita bahwa kadang kita harus mengerti firman Tuhan berdasarkan sudut pandang Allah, bukan berdasarkan sudut pandang manusia. Cara manusia kita terbatas, untuk itu kita butuh belajar sungguh kebenaran firman Tuhan. Ya, kadang saya juga bukan lulusan teologi, tapi saya juga belajar untuk mengerti bahasa aslinya. Banyak literatur, banyak buku-buku yang bisa kita pakai untuk memperlengkapi kita semakin mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Maka mempercayai Yesus sebagai utusan Allah dan tetap tinggal dalam firman-Nya merupakan inti kehidupan murid-murid Yesus, supaya benar-benar menjadi orang yang merdeka dan bukan lagi hamba-hamba dosa. Kita diingatkan kembali bahwa ketika kita menghidupi firman Tuhan atau tinggal dalam firman, maka kita adalah disebut murid-murid Kristus yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengaku orang-orang Kristen tapi kita tidak pernah hidup dalam firman-Nya, tidak pernah merenungkan firman-Nya, ada tanda tanya besar. Apakah kita murid-murid Kristus atau kita hanya sekedar merasa sebagai murid padahal tidak. Nah, hanya firman-lah yang memerdekakan kita. Hanya kebenaran Yesus Kristus yang ada dalam firman Allah yang dapat memerdekakan kita dari dosa, penghancuran, dan kekuasaan iblis. Jadi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang benar-benar memerdekakan kita. Kebenaran itu yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui roh-Nya, bukan dari hikmat manusia. Sekali lagi, ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan hikmat manusia yang terbatas. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus yang mengajar dalam kehidupan kita. Untuk itu aplikasinya jangan bayangkan adanya jaminan kenyamanan dan kebebasan dari penindasan, impitan, tekanan, ancaman, hambatan, atau pergumulan secara fisik. Semua itu bukan ciri-ciri kemerdekaan dalam Kristus. Jadi kalau hari ini ketika kita bicara kemerdekaan di dalam Kristus, yang kita lihat adalah bebasnya dari masalah, bebasnya dari tekanan, maka kita sedang salah memaknai kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu harus kita maknai bahwa Yesuslah yang menyelamatkan jiwa kita. Dia yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Kita dapat menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang perlu dirisaukan jika kemerdekaan yang mulia itu merupakan harta sejati dalam genggaman. Untuk itu kita bersukacita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran Kristus itu sendiri. Jadi, Change Your Mind waktunya ngebum. Mari pastikan bahwa kita memaknai kemerdekaan Kristus, kita sungguh-sungguh memaknai bahwa kita hidup dalam kebenaran firman-Nya.
Sebab firman-Nya itu yang sungguh-sungguh memerdekakan kita. Dan ketika kita melakukan firman-Nya, maka kita disebut sebagai murid-murid Kristus, penurut-penurut Allah. Dan kita mau terus menyenangkan hatinya. Mari sebagai murid-murid Kristus kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita mau melakukannya, dan kita mau berjalan dalam kebenaran demi kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.